Nah, kalau Jokowi white paper, tetapi kalau bukan Jokowi white paper ya mungkin saja bulan sebelum Agustus. Karena kan launching Jokowi white paper itu official walaupun belum ada cetaknya tanggal 18 Agustus kan. Di UC juga, University Club. Sekarang silakan Mbak Iskun bercerita kegiatan-kegiatan terutama berkenalan lebih dekat dengan Rismon dan memfasilitasi Rismon dari Forum Kebangsaan tentunya. Iya, Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jokowi di Jogja. Di Jogja. Dan UGM. Jadi UGM juga dilaporkan sama Rismon. Ya. Rismon radikal banget loh dulu. Bayangkan dia sampai melaporkan Jokowi di Yogyakarta. Luar dan biasa kita kan. membersamai ya. Karier ini kan sudah tersebar. Ketemu Bambang Tri di Blora. Ya. Bukan Blora ya. Waktu itu masih di kakaknya itu di mana ya? Karanganyar atau mana ya? Oke. Nah, Ya. itu Dokter Tifa sampai mengitu sebegitunya karena kayaknya apa ya? Mulai lari-lari. Nggak tahu, saya tidak bisa mengatakan mulai lari-lari, kok susah amat gitu. Kundarti, aktivis dari Forum Kebangsaan Jogja, yang sudah memfasilitasi saya makan kulineran di sini. Mie jombor ya dengan sate kelataknya. Kemudian pagi tadi ada soto Soleh ya. Haji Soleh ya, yang juga kesukaan Dokter Tifa ternyata dan Mas Roy ya. Nah, sekarang pada bagian kedua ini kita akan bercerita mengenai kunjungan terutama Rismon ke Jogja dan barangkali Dokter Tifa yang kemudian dalam tanda kutip difasilitasi juga oleh Mbak Iskun dan teman-teman di sini, terutama Rismon. Karena dari Rismon, Forum Kebangsaan yang memfasilitasi, Bang. Dari Forum Kebangsaan ternyata Rismon itu sempat berapa kali ke sini dan kemudian difasilitasi untuk diskusi di Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia. Itu bahkan 3 orang bersama Dr. Tifa dan Mas Roy. Itu sekitar bulan September ya. Juli ya, Pak? September. Yang di UI? September ya. Gini, untuk mengingat tanggal-tanggal itu begini, saya juga harus ingat. Jadi kalau dia terkait dengan Jokowi white paper, itu pasti setelah Agustus. Oh gitu ya. Gitu. Karena itu memang bedah buku di UI itu. Jadi pasti setelah Agustus. Nah, kalau Jokowi white paper. Tetapi kalau bukan Jokowi white paper ya mungkin saja bulan sebelum Agustus. Karena kan launching Jokowi white paper itu official walaupun belum ada cetaknya tanggal 18 Agustus kan. Di UC juga, University Club. Oke, sekarang silakan Mbak Iskun bercerita kegiatan-kegiatan terutama berkenalan lebih dekat dengan Rismon dan memfasilitasi Rismon dari Forum Kebangsaan tentunya. Silakan Mbak Iskun sebaik-baiknya bercerita dan mengingat hal-hal yang terkait dengan Rismon, Sianipar, kemudian Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo, terutama Rismon. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa keren cadas, selamat bertemu lagi dengan Bang Refli Harun. Saya mesti mengingat-ingat ya Bang, karena kejadiannya kan udah lama ya. Lama sih enggak, baru tahun lalu. Ya udah beberapa bulan yang lalu, tapi kan maksudnya ya harus mengingat-ingat sambil pelan-pelan ingat-ingat bahwa saya tepatnya lupa kenal pertama kali lebih dekat ke Bang Rismon itu kapan, tapi pastinya itu sebelum kita menggelar acara di UI, itu pelaporan di Jogja. Ya, di situ karena beliau tergabung di dalam grup Relagama, relawan Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Dan saya juga ada di situ, Bang Rismon ada di situ, dan kebetulan ada pelaporan di Jogja, akhirnya kita support lah ya. Mbak Iskun, jangan bikin bingung. Pelaporan Jogja itu begini, Rismon melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jokowi di Jogja dan UGM. Jadi UGM juga dilaporkan sama Rismon. Nah itu ceritakan. Nah di situ kita mulai kenal dekat itu. Jadi sebenarnya saya potong sedikit. Rismon radikal banget loh dulu. Bayangkan dia sampai melaporkan Jokowi di Yogyakarta. Luar dan biasa kita kan? Membersamai ya, bukan mendampingi. Kayak kita membersamai ya sampai
dimanapun kita membersamai, bahkan mencarikan data segala macam. Sorry, itu kapan ya kira-kira waktu itu? Waktu itu Yang jelas sebelum September. sebelum, mungkin bulan Juni Juli segitu. Oke. Iya, Oke, di situ. ya. Nah, akhirnya kita kenal dekat. Terus kemudian karena apa namanya, itu terkait juga dengan Kementerian Pendidikan ya, Bang. Ya. Nah, terus saya berpikirnya kan begini. Di sini kan banyak tokoh Muhammadiyah, Bang. Oke. Banyak tokoh Muhammadiyah. Terus kemudian ini ada kaitannya karena menterinya dari Muhammadiyah. Oke. Nah, dari situlah saya berinisiatif. Menteri siapa namanya? Pak Pendidikan Dasar dan Menengah. Mufti. Ya, oke. Nah, Pak Mufti. Ya. Ya, itu saya mempunyai pemikiran bahwa saya pengen mempertemukan ini dengan tokoh di Jogja. Karena tokoh Jogja itu, tokoh-tokoh Jogja ini kan banyak kan Muhammadiyah, Bang. Oke. Ya. Yang ada juga sebuah apa namanya forum di Jogja, yaitu Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Di situ itu forumnya tokoh-tokoh, Ya. akademisi dan ketua-ketua elemen Ya. pergerakan yang ada di Yogyakarta. Itu diketuai oleh Mas Heru, kemudian Heru Nugroho ya namanya. Ya, Heru Dia Nugroho. apa? Profesinya apa? Aktivis. Aktivis ya. Aktivis. Oke. Ya, aktivis yang lahir dan besar di Jogja ini. Oke. Gitu. Oke. Terus kemudian ada Pak Sukri Fadoli itu Ya. sebagai pelindung, ada Ustadz Jahdan, di situ ada Maijen Nukman, ada Brigjen Santoso, banyaklah tergabung tokoh-tokoh pokoknya di situ itu. Ada juga mantan Kasat Pak Tiasno Sudarto. Tiasno Sudarto itu belakangan ini. Oh, belakangan ini, oke. Ya, Oke. nah itu terus apa? Kita ajak ke sana lah. Saya meminta izin Ya. karena saya bergabung di Forum Kebangsaan itu Ya. baru belakangan. Saya minta izin kepada beliau-beliau bahwa ini ada Bang Rismon yang mempunyai permasalahan seperti ini. Akhirnya kita ketemukan lah pada beliau. Oke, Rismon diajak ke Forum Kebangsaan, which is itu para senior-senior di Jogja ya. Oke. Ya, kemudian di sanalah saya minta Bang Rismon untuk memaparkan. Lokasinya di daerah mana itu? Di Karangkajen. Karangkajen. Oh, tempat Ustadz ini ya. Jahdan. Ustadz Jahdan Umam. Oke, silakan teruskan. Ya, nah di situ akhirnya ya disambut dengan sukacita tentunya karena kita memang support perjuangan mereka. Oke, dan Rismon sendirian. Waktu itu sendirian. Oke. Hadir juga waktu itu Bang Komardin ya. Ya. Bang Komardin. Komardin itu seorang lawyer yang juga melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sleman. Oke. Betul. Oke, silakan teruskan. Terus setelah itu berikutnya hadirlah Mas Roy ya. Nggak tahu bulannya saya lupa ya Bang. Saya kalau bulannya lupa. Pokoknya itu berturut-turut Bang Mas Roy, kemudian Komardin juga pada saat itu sedang apa namanya memenuhi panggilan untuk sidang juga, sidang terakhir kalau nggak salah waktu itu. Kemudian Rismon ikut bergabung juga, kita pertemukan kembali Oke. dengan di Forum Kebangsaan itu di rumahnya Ustadz Jahdan Umam karena memang itu base camp kita. Yang kedua ini. Yang kedua. Oke. Ya. Gitu. Nah, terus kemudian setelah itu kita berinisiatif karena Pak Mufti, kemudian Pak Haidar Nasir, kemudian Pak siapa yang Pak Kuswanto ya satunya yang tanda tangan di apa itunya Gibran Ya. wakil presiden yang Ya. tanda tangan persamaan itu Ya, ya. Pak Ya. Sutarto ya, Ya, itu oke. juga dari Muhammadiyah. Oke. Kebetulan Pak Sukri, Ustadz Jahdan, Dr. Kumaidi, Ustadz Najib itu Muhammadiyah semua. Oke. Itu ada Prof. Rusli Muhammad, Oke, Dekan oke. Fakultas Hukum UI, Oke. itu juga Muhammadiyah. Lah akhirnya sepakatlah mereka bukan grebek ya Bang, Ya. apa ya nyerbu, nyerbu mereka beliau-beliaunya yang ada di sana, Pak Oke. Mufti, Iya. Pak Busro Mukotas, itu Ya. udah tiap hari di WA minta, pokoknya minta support ini loh masalah ini bagaimana, karena Oke, ini oke. kan katanya tanda tangannya itu pada saat itu dilakukan pada saat menterinya itu Pak Sorry maaf, ini kayaknya melompat nih Bu Mbak Iska. Melompatnya gimana? Mulai hang ya. Jadi maksudnya
ini cerita tentang ijazah atau surat keterangan persamaan Gibran Iya, ya. Oke, teruskan. Nah, karena itu kata Bang Rismon ditandatangani oleh ketika menterinya Pak Fajar ya. Bukan. Sebelum Menteri Pak Mufti. sebelumnya itu yang sekarang tersangkut masalah hukum ini. Bukan, sebelum yang itu satunya lagi. Oh iya dari Muhammadiyah juga. Oke. Yang pernah jadi rektor dari Universitas Muhammadiyah Malang. Iya. Pak, aduh siapa ya? Sudah, silakan. Nah, beliau itu diserbu oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah ini karena mereka semua berteman, Bang. Berteman baik. Pak Mufti itu adik seperjuangannya beliau-beliau yang sudah ada di situ. Nah, sampai sebegitunya lah kita. Bahkan Ustadz Jahdan memfasilitasi dengan waktu itu kedutaan Australia kalau nggak salah. Iya. Karena Rismon juga menyampaikan itu, memfasilitasi itu karena beliau punya koneksi di sana. Katanya Mas Roy mau ke Australia dan sebagainya beliau menginginkan kalau ada dokumen-dokumen apa gitu, ya walaupun ya sedapat mungkin walaupun hasilnya kita. Begini. Jadi gini ya. Ini ada dua hal. Pertama soal ijazah, dugaan ijazah palsu Jokowi. Dan kedua, kerja sampingan Rismon itu adalah Gibran Endgame. Membuat tulisan tentang bahwa Gibran tidak lulus SMA dan itu dibantu Mas Roy. Dalam konteks ini Dr. Tifa nggak terlibat sama sekali. Jadi Rismon bolak-balik itu sebenarnya ada dua hal yang dia lakukan. Pertama terkait dengan proyek ijazah palsu dalam tanda kutip dan proyek tentang Gibran Endgame, masalah yang lainnya. Nah yang diceritakan Mbak Iskun ini adalah kedubes Australia, kemudian menghubungi menteri dari Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu terkait Gibran Endgame. Jadi terkait dengan bukan ijazah palsu Jokowi, tapi dugaan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Jadi itu another story, itu hal yang berbeda. Maksud saya begini, sebegitunya lah kita support kepada Rismon. Itu yang pengen saya sampaikan, Bang. Enggak, maksud saya biar pemirsa nggak bingung dia ngomong apa ini. Sebegitunya kita semuanya yang ada di Jogja itu menyambut perjuangan mereka. Ya sebetulnya tidak hanya Rismon aja, Dr. Tifa, Mas Roy ya kita dukung semuanya gitu. Tapi itu keluhan Rismon sehingga kita berbuat gitu. Kita berbuat. Yang mengeluh pertama kali tentang itu kan Rismon. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung apa permintaan Bang Rismon ini, gitu loh. Jadi ya mungkin saya ingin menyampaikan sebetulnya itu bentuk kekecewaan ya Bang. Bentuk kekecewaan karena kita itu sudah mensupport sedemikian rupa tapi akhirnya seperti ini. Itu nanti dulu itu. Maksudnya ceritakan pertemuan dengan Rismon kemana lalu kemudian apa aja gitu. Silakan. Nah kemudian setelah itu kita bentuk support yang lain, kita adakan pertemuan di PDAI dengan mengundang untuk sosialisasi. PDAI itu apa? P-nya apa? Pusat Dakwah Haji Indonesia. Itu. Pusat Dakwah Haji Indonesia. Yang diadakan oleh Forum Kebangsaan. Forum Kebangsaan itu demi mensupport Bang Rismon itu sendirian Bang Sebenarnya nggak penting di mana, yang penting Forum Kebangsaan pada sekitar itu juga membuat itu. Silakan. Dihadiri juga oleh Mas Taufik sebagai lawyer. Pada saat itu. Muhammad Taufik. Dari Solo. Nah, apa namanya kita selain itu kita kan minta support juga kepada rakyat di Jogja ya, tidak hanya tokoh aja. Jadi kita menghadirkan itu tamu itu karena PDAI itu apa namanya dapatnya yang di ruangan yang tidak banyak memuat itu sekitar 150 orang kita undang. Bang Rismon di situ menyampaikan perjuangannya dan maksudnya butuh support terkait apa? Ijazah palsu. Ijazah palsu. Gitu di situ. Mengenai ijazah Gibran nggak disinggung sama dia? Disinggung juga sih. Disinggung juga. Disinggung juga. Jadi ya intinya ijazah palsu Jokowi ya Gibran dan sebagainya dan perjuangannya di situ gitu. Nah, terus setelah itu ya kita sebagai tuan rumah ya Bang apa ya gupuh ya suguh kayak gitu kita ajak di apa namanya makan bersama sambil merekatkan dan sambil tukar pikiran juga di situ kita di gudang Mbok Mandek itu kita undang ke sana ya di situ kita sambil bicara terus kemudian ya sambil apa
apalagi yang bisa kami lakukan, forum kebangsaan itu, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mensupport Anda gitu. Bahkan Ustadz Jada itu menawarkan, kalau misalnya jangankan hanya support mencarikan data atau menghubungkan dengan pihak-pihak yang terkait yang bisa kami lakukan dari forum kebangsaan, tapi kalau misalnya hadir di sini pun tidak usah memikirkan apapun. Intinya tidak usah memikirkan akomodasi misalnya. Gitu. Kami siap support sepenuhnya. Itu pernyataan Ustadz Jada. Saking yaitu karena kita ingin mendukung perjuangan itu, Bang. Perjuangan Rismon ya. Kemudian berikutnya ya Bang Rismon kan kadang-kadang ya kesini ya kita memang saya membuka diri bahwa kalau ke Jogja kabarin kami. Apapun bentuknya yang bisa kita bantu, walaupun hanya membersamai, ya ayo gitu. Jadi tidak ada kepada Bang Rismon, Dr. Tifa juga, Mas Roy juga. Pokoknya kalau ke Jogja kabarin kami, supaya kami bisa membersamai apa yang diinginkan, walaupun hanya sekedar ngobrol. Tapi ngobrol itu kan bisa tukar pikiran ya Bang, walaupun tidak ada acara apa-apa. Nah seperti itu. Bahkan kalau misalnya ke Jogja untuk laporan kita masih hadir Bang. Di di Polda DIY. Nah, supportnya itu. Lapor untuk apa? Lapor untuk ini, Bang Rismon kan melaporkan Jokowi sama ada Mas Bangun Sutoto. Sutoto itu juga melaporkan juga kan. Itu. Terus kemudian ya kita berlanjut lah, perjuangan ini kan tetap jalan toh Bang. Komunikasi tetap berjalan juga walaupun tidak di sini ya. Kita walaupun jasa hello gimana kabarnya bla 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 gitu, Bang Roy, Mas Roy juga Pak Dr. Tifa. Setelah itu karena ada di Jakarta, saya itu diundang Dr. Tifa pada saat launching white paper, Jokowi white paper itu. Saya hadir di sana. Kemudian saya sampaikan, saya balik ke Jogja, saya sampaikan kepada tokoh-tokoh di Jogja bahwa saya habis diundang Dr. Tifa. Tuh. Tapi nggak sempat datang? Datang dong. Oh datang? Datang. Mbak Iskun datang ya? Datang yang pertama. Ada Bang Rismon juga yang pertama. Kok nggak ketemu sama saya? Apa iya? Bang Refli nggak ada. Yang pertama nggak ada. Tanggal berapa? Lupa. Yang di peluncuran buku? Peluncuran buku? Jokowi White Paper? Pertama. Oh di Laraseta? Ya oke lah. Ada dong saya fasilitatornya gimana? Ada ya Allah, saya yang diberi buku itu. Iya kan ada Mas. Kan yang pembawa acara yang itu kan Mas Bang Refli. Oh iya. Ada. Aneh juga ada. Itu tanggal 29 Agustus kalau tidak salah. Waktu yang ada demo di situ kan? Ya. Oke, silakan teruskan. Nah, terus akhirnya ya Gayung bersambut karena memang kita support sepenuhnya tadi dengan semangat perjuangan gitu. Akhirnya kita mengadakan launching di Jogja. Jokowi White Paper ya. Di UII. Di Cikditiro. Yang di kampus awal itu. Kampus dekat UGM ya. Di situ itu bulan Oktober kalau nggak salah. Bulan September. September ya. Di saya tadi kok ya bulan Oktober, September ya. Bulan September. Itu di situ bertiga itu, malahan lengkap. Lengkap ya. Lengkap. Nggak pernah loh lengkap mereka itu. Lengkap. Lengkap itu pada saat itu saya boleh ya bicara bahwa saat itu menggait Bang Rismon ini udah susah banget kata Dr. Tifa. Saya perjuangan saya habis-habisan Mbak Iskun ini. Sampai Bang Rismon itu saya ikuti sampai bertemu Bambang Tri itu saya tetap ikut ke sana supaya Bang Rismon ini karena prayer ini kan sudah tersebar. Ketemu Bambang Tri di Blora. Ya. Bukan Blora ya. Waktu itu masih di kakaknya itu di mana ya? Karangannya atau mana ya? Oke. Nah, itu Dr. Tifa sampai mengitus begitunya karena kayaknya mulai lari-lari. Nggak tahu, saya tidak bisa mengatakan mulai lari-lari kok susah amat gitu maksudnya. Tapi kan prayer ini sudah tersebar. Terus Jogja ini sangat antusias sekali mendukung ini gitu loh. Dr. Tifa menyayangkan sekali kalau sampai Bang Rismon ini nggak hadir, nggak bisa bertiga lengkap karena ini kan Jokowi White Paper ya. Peluncuran itu gitu loh. Ya akhirnya bisa datang dan
Mas Roy, kita juga berjuang mati-matian itu Bang, karena Iya. UI itu sebetulnya agak susah. Oh, Mas oke. Roy dan Dokter Tifa ngatakan walaupun hanya di trotoarnya Mbak Iskun, tetap di UI. Karena pertama kali keluar Buku Jokowi White Paper. bukan buku Jokowi White Paper tentang ijazah-ijazah ini dibicarakan di UI awalnya, Oke. mengundang Jokowi yang dan Prof kata Mahfud. IP-nya nggak sampai 2 itu ya. itu Oke. makanya disitulah Mas Roy pengennya di Iya. UII gitu ya, kita perjuangkan tetap di situ dengan berbagai cara. Iya. Pada saat itu gedungnya ternyata sedang direnovasi dan kita tidak bisa pakai, kita di lain pihak ada yang memperbolehkan, di lain pihak juga ada yang tidak karena sedang direnovasi. Iya. Akhirnya kita di hall di Oke. bawah. Tapi di hall itu ternyata kan bising banget karena dekat dengan jalan raya. Akhirnya terpaksanya di masjid Bang kita adakan. Oh, Di oke. masjid UI di Citiro itu. Alhamdulillah Mbak Ketua Yayasannya memperbolehkan di masjid, nggak apa-apa karena waktu itu waktu Mas Roy, kemudian Pak Jokowi, kemudian Prof Mahfud pertama kali itu yang itu Iya. di masjid itu juga. Oke. Itu Iya, jadi iya. seneng banget mereka karena Iya, kayak seperti iya. Pak Tiras ya. Iya. Nah, itu disitulah kita kita adakan itu. Ya setelah itu biasa ya Bang, kita ada tamu ya kita suguh ya, kupo ya, suguhnya itu kita ajak bersama-sama untuk makan malam di suatu tempat tuh namanya Balai Timoho. Oke. Itu rumah Semua, makan ya? Rumah makan. Oke. Semuanya semua panitia, tokoh-tokoh juga, tokoh Jogja, kemudian Dokter Tifa, Mas Roy dan Bang Rismon harusnya, kebetulan Sentana saat itu sudah ikut, Iya. Pak Al-Katiri juga sudah ikut. Iya. Ya kita ajak ke sana. Bang Rismon lah yang nggak mau. Jadi Bang Rismon balik ke hotel. Oke. Nah, jadi hanya Mas Roy, Sentana, kemudian sama Dokter Tifa itu. Oke. Di situ kita ya diskusi lagi di situ. Karena kalau yang tadinya di di UI itu kita undang 200 orang, Iya. nah ini hanya tokoh-tokoh dan panitia yang ke nyuguh ya kalau orang Jawa, Iya. nyuguh tamu dari jauh di situ sekalian diskusi. Nah, jadi gitu dibahas banyak hal lah ya, banyak hal tentang perjuangan ini. Mas Roy, Dokter Tifa menyampaikan kesulitannya dan sebagainya. Ya karena di situ ada banyak tokoh ya akhirnya ya tukar pikiran bagaimana untuk mensupport mereka bertiga ini. Oke. Begitu. Lah selain itu ketika Bang Rismon kadang-kadang ke Jogja, Iya. itu ya kita tetap undang, kita pertemukan juga dengan tokoh-tokoh relagama Bang. Setelah dari UI ini. Enggak, kadang-kadang saya bulannya nggak tahu ya, kadang-kadang kan beliau ke Jogja sendiri dan Enggak, berarti bukan setelah itu. Maksudnya sebelum kegiatan UI ini. ya, Sebelum atau sesudah? Sebelum. Oh, sebelum dong. Sebelum. Ya. Sebelum Kalau tuh, sesudah masih dia datang ke Jogja. sudah. Kegiatan UI itu bulan September. Nah, masih ke Jogja, masih Oke. ke Jogja, tapi saya ketemu terakhir Iya. itu saat ke Polda, dia sedang menanyakan sampai di mana Laporan dia. Itu hanya Bang Rismon, Hana sama Kak Vivi, istrinya Bang Oke. Rismon. Ya akhirnya kita Hana itu siapa? Hana Hana Karistia ya, yang Oke. Dari YouTuber juga. langkah update ya. Ya langkah update. Oke. Gitu. Ya kita sambut lah, kita datangin. Biasalah kita ngobrol ya sambil kemana kita ini sambil diskusi ya. Tapi itu tidak bertemu dengan tokoh karena Bang Rismon mau pergi ke Solo. Itu. Tapi yang pasti pernah kita pertemukan Mau datang juga. ke Solo ngapain dia? Udah tahu? Nah, dia sering ke Solo? Kasmujo atau apa? Bukan, Mujo kan di Jogja. Oh iya ya. Dia sering ke Solo. Dia Solo Jogja kadang sering dia. Oke. Nggak tahu urusannya apa ya. Oke. yang Dia sering Solo Jogja. Iya. Sering kan dia punya saudara juga di Klaten. Oke. Oke. Gitu. Ya kalau nggak salah plat nomor mobilnya juga Klaten ya. Iya. Oke. Itu. Oke. Nah, pernah kita pertemukan dengan tokoh-tokoh dari relagama dan agama. Iya. Hanya Bang Rismon aja. Itu ketika dia ke Jogja juga. Oke. Cuman tanggal dan bulannya saya lupa ya. Nah, itu maaf ini mencol-mencol ya karena ingatannya kurang
loncat-loncat karena ingatannya juga mohon maaf. Itu di Akademi Film. Itu di pileknya tokoh agama Pak Mukhlis. Mas Mukhlis mungkin kalau Bang Refli ingat itu pernah menjadi ketua agama. Pak Mukhlis. Oke, Itu nggak ingat saya. nggak ingat ya. Itu di tempat Akademi Film. Oke. Di sana ya kita pertemukan dengan tokoh-tokoh dari partai, kemudian ya dari relagama, tokoh masyarakat, kemudian dari kagama, kan ada relagama, ada kagama ya, Bang? Iya. Nah itu relagama kita undang, kagama kita undang, kemudian tokoh masyarakat, ada orang dari partai juga. Itu di situ juga dalam rangka mensupport Bang Rismon. Itu setelah September atau sebelum September? Kayaknya setelah sih. Setelah September, setelah UII ya? Ya, setelah UII. Oke. Masih beberapa kali. Artinya cukup sering ya Rismon datang dan difasilitasi. Oke. Pada bagian akhir ini, ketika Rismon belok begitu katakanlah, yang tadinya berjuang untuk mengungkapkan keaslian atau ketidakaslian ijazah ini, tiba-tiba dia minta RJ. Apa tanggapan Mbak Iskun? Ya, apa ya? Saya sempat WA beliau. Dibalas? Tidak. Centang 1 atau centang 2? Centang 2 tadinya, pada akhirnya centang 1. Tapi kalau KPP jawab. Apa jawabannya? Ya, mohon doanya aja Mbak Iskun gitu. Oh, mohon doanya, oke. Gitu. Terus kemudian yang terakhir itu yang tidak jawab itu saya kirimkan karena saya menemukan poster yang poster yang dibuat mereka ya, yang dibuat mereka karena kekecewaan ya Bang. Mereka sujud di kakinya Jokowi, ada kan itu? Itu seperti itu. Bukan poster, itu AI itu ya? Ya AI memang dibuat buatan itu. Itu saya kirimkan. Maksudnya biar tahu bahwa sebegininya ini loh. Betapa nistanya. Bang Rismon itu saat ini sampai dibuatkan meme ya seperti ini gitu loh. Lah itu dia sudah nggak jawab. Tapi centangnya sudah centang biru. Tadi artinya dibuka. Oke. Tapi udah nggak dijawab lagi. Loh, tadi kan bilang centang 2, centang biru. Lalu setelah itu centang 1. Itu Bang Rismon. Oh, Vivi. Ini yang Vivi. Kalau Vivi masih. Vivi itu istrinya Rismon, Bang Rismon. Gitu ceritanya. Terus apa lagi yang pengen diketahui? Iya, closing statement aja. Karena Mbak Iskun kayaknya udah mulai hang nih. Udah ngantuk. Udah ngantuk ya. Silakan. Apa ya? Mungkin kita salah menilai seseorang karena ketulusan dari orang-orang, dari kita semua, bahwa setiap perjuangan yang sejalan dengan kita itu pasti kita dukung tanpa pandang bulu sebetulnya ya Bang, tanpa pandang bulu. Tapi pada akhirnya ternyata kita seperti ditelikung di tengah jalan. Saya mengatakan terus terang aja, saya katakan keras ke Bang Rismon bahwa pecundang lari dari gelanggang. Itu yang mungkin membuat dia marah sehingga saya dicentang 1 itu. Iya. Gitu. Ceritanya. Jadi nanti WA-nya masih ada ke Rismonnya, kasihkan ke saya, karena kalau WA ke Rismon nggak ada masalah. Yang penting pengirimnya yang memberikan. Tapi kalau Rismonnya nggak boleh, kalau yang menerima nggak boleh, karena itu pribadi kan. Tapi kalau misalnya pengirimnya mau memberikan ke saya nggak ada masalah. Karena yang penting kreatornya siapa. Misalnya saya terima WA lalu saya sebarkan nggak boleh. Tapi kalau WA saya broadcast kemana-mana nggak ada masalah. Sayangnya WA-nya itu pakai timer. Oh, sudah hilang ya? Ya udah hilang. Oke, itu ya. Oke, sobat sekalian, kita harus harap maklum ya. Pada bagian kedua ini hampir menjelang pukul 12 dan kelihatannya sudah mulai ngantuk dan mulai hang. Makanya kemudian susah agak loncat-loncatnya ya. Itu saja kita hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.